Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UNJ. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di podcast Universitas Negeri Jakarta. Bersama kami Iksan Maulana dan partner saya Afifah Putri selaku Duta Universitas Negeri Jakarta yang akan memandu acara podcast pada hari ini. Betul sekali, luar biasa teman-teman Sobat UNJ semuanya. Kita hari ini sudah kedatangan tamu yang luar biasa, narasumber hebat kita. Hari ini kita akan membahas tema terkait sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada mahasiswa baru di lingkungan Universitas Negeri Jakarta. Hari ini kita sudah ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Afifah, Mas Ihsan. Iya Bu, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa dengan Ibu Dr. Ikhlasia Dalimonte MSI atau biasa kita kenal dengan Bu Ika ya Bu. Iya Mbak Afifah. Iya, Bu Ika selaku Ketua Satgas PPKS Universitas Negeri Jakarta. Nah Bu, mungkin untuk mengawali sesi podcast kita Bu, boleh mungkin Bu diceritakan awal mula dibentuknya Satgas PPKS di Universitas Negeri Jakarta Bu. Oke, terima kasih Mbak Afifah, Mas Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya, terutama mahasiswa baru ya. Ini masih masa PKKMB ya, pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Selamat datang di kampus UNJ tercinta. Kalian anak-anak hebat, bisa menyisihkan berapa banyak ya saingannya sehingga bisa diterima di UNJ. Alhamdulillah. Baik, latar belakang ya kenapa munculnya Satgas PPKS ini di UNJ. Betul sekali, ya tadi seperti Mbak Afifah bilang, PPKS itu adalah singkatan dari pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Jadi Satgas Satuan Tugas. Ini diawali dari mungkin Mas Menteri ya, Mas Nadiem Makarim itu merasa khawatir melihat fenomena yang ada di sekitar masyarakat kita tentang berbagai berita tentang kekerasan seksual di sosial media yang hampir setiap hari kita dengar, sehingga beliau melakukan atas nama Kemendikbudristek melakukan survei sehingga mengeluarkan Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Surveinya itu ternyata hasil survei dari beberapa perguruan tinggi dengan respondennya dosen itu 77% kasus kekerasan seksual itu terjadi di perguruan tinggi, dan ternyata 63% dari 77% itu tidak berani speak up. Korban tidak berani speak up. Oleh karena apa kok nggak berani speak up? Karena di perguruan tinggi itu relasi kuasanya kuat sekali. Apa itu relasi kuasa? Relasi kuasa adalah kesenjangan ya. Jadi modusnya kebanyakan antara dosen dan mahasiswa itu yang terjadi. Jadi kalau Sivitas Akademika itu kan ada dosen, ada tendik ya, tendik itu tenaga administrasi ya, tenaga pendidik, dan mahasiswa. Ternyata kebanyakan mungkin mahasiswa itu tidak berani speak up, nggak berani karena rata-rata kan, aduh itu dosen saya lagi dibimbing sama dia, ntar saya nggak lulus, ntar saya nggak bisa menyelesaikan skripsi gitu ya, ntar aduh banyak sekali hal-hal yang membuat mereka nggak berani speak up gitu. Oleh karena itu Mas Menteri merasa ini harus ada intervensi dari atas, harus ada payung hukum untuk melindungi anak-anak ini supaya mereka merasa terlindungi dan mereka berani bicara dan berani speak up gitu ya Mbak. Itu latar belakangnya. Alhamdulillah di UNJ Pak Rektor kita luar biasa. Jadi itu kan sekitar bulan September atau Oktober ya keluarnya Permendikbud itu. Bulan November Pak Rektor langsung mengeluarkan Peraturan Rektor nomor 7 tahun 2021. Jadi benar-benar waktu itu memang kebetulan ada yang lagi viral ya, karena ini rahasia umum ya, kasus dosen kita ya, dosen yang saya juga dikejar-kejar waktu itu sama wartawan Metro
Metro TV, TV One gitu. Jadi makanya langsung dibuat Pertor nomor 7 tahun 2021 tentang PPKS, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UNJ. Jadi konteksnya lebih spesifik ya karena UNJ gitu. Jadi kemudian dari Pertor itu dan Permendikbud 30 itu syaratnya kan harus membentuk Satgas itu harus dibentuk pansel, panitia seleksi. Waktu itu disebarkanlah ke seluruh dosen, tendik, mahasiswa. Yang pertama itu saya juga dikirim disuruh Pak Dekan ya waktu itu sebagai wakil, mungkin karena tahu saya suka aktif di kegiatan-kegiatan seperti ini. Akhirnya diwawancara gitu. Kayaknya di awal tuh lumayan sekitar 90 ada kali ya. Nah, alhamdulillah itu namanya masih ad hoc, Satgas sementara atau ad hoc waktu itu karena kita cepet banget gitu. Jadi buku pedoman aja waktu itu dari Kemendikbudristek belum ada gitu. Jadi kita juga sama-sama membuat gitu, sama-sama baru belajar gitu. Jadi alhamdulillah political will dari pimpinan itu sangat penting karena Pak Rektor kita luar biasa mendukung kegiatan ini, seluruh fasilitas diberikan gitu ya. Jadi alhamdulillah akhirnya kita memiliki Satgas PPKS UNJ dan memang Mas Menteri mencanangkan seluruh perguruan tinggi negeri harus punya dan alhamdulillah udah 100% sih di seluruh Indonesia ada 75 PTN dan 49 vokasi kalau nggak salah itu semua sudah punya Satgas PPKS. Itu latar belakang kenapa ada di UNJ gitu karena keluarnya itu Permendikbud Peraturan Menteri ya nomor 30 tahun 2021 Mbak Afifah. Ternyata sudah cukup lama juga ya Bu adanya Satgas PPKS di UNJ. Iya, Satgas sementara itu sekitar 8 bulan. Kemudian keluar Persesjen, ini ada Persesjen lagi yang baru dengan aturan-aturan SOP segala macam itu dibentuklah Satgas tetap Mbak. Nah, waktu itu Satgas sementara itu kita SK-nya 5 Januari 2022 waktu itu. Kemudian Satgas tetap itu 12 September 2022. Ini 12 September ini udah mau 2 tahun. Iya, sudah mau 2 tahun berdiri ya. Udah mau selesai nih gitu. Oke, berarti memang sangat penting sekali ya Bu adanya Satgas PPKS di UNJ. Penting banget. Penting sekali ya Bu. Penting sekali karena apa ya kasus yang masuk juga. Saya kalau cerita ini saya ini ya membayangkan gitu ya. Itu pernah kita ya sampai di jam 10 malam itu kasih tahu dia mau bunuh diri ya udah mau potong-potong ini tangannya ya saya membayangkan kalau itu anak saya gitu ya dan penting banget banyak banget kasus ini sampai suicide ya sampai bunuh diri karena memang rata-rata kejadiannya ada yang sampai hamil kemudian aborsi kemudian ketika dia mau aborsi itu menghubungi biasanya kan laki-laki ya itu sudah nggak bisa dihubungi lagi gitu ya jadi memang hegemoni kita memang bangsa Indonesia ini multikultural ya tetapi sebagian besar didominasi oleh budaya patriarki kan budaya patriarki itu di mana kedudukan patriarki itu dari father ya kedudukan laki-laki dianggap lebih tinggi dari perempuan gitu jadi memang kalau bicara relasi gender memang antara laki-laki dan perempuan tetapi karena tadi hegemoni budaya patriarki itu kebanyakan yang menjadi korban adalah perempuan gitu jadi kalau biasanya udah hamil dia merasa dirinya udah nggak berharga udah nggak berdaya dia membunuh diri gitu ya habislah masa depannya gitu ya aduh saya maaf ya ini kalau cerita tentang anak nih namanya seorang ibu ya iya Bu tadi juga sangat disayangkan bahwa perlu digarisbawahi terdapat 77% ya Bu kekerasan seksual di perguruan tinggi dan bahkan 63% dari 77% itu tidak berani melapor dan ini memang sangat disayangkan dan menjadi warning bagi kita semua untuk terus menyuarakan anti kekerasan seksual. Iya. Karena dampaknya luar biasa. Iya Bu. Mungkin langsung aja ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Iya. Selama Ibu bergabung di PPKS UNJ nih Bu, bentuk kekerasan seksual yang pernah Ibu tangani itu seperti apa aja sih Bu?
Ya, jadi kita kembali lagi ke Permendikbud 30. Di dalam Permendikbud 30 itu ada 21 macam bentuk kekerasan seksual, Mas. Itu dengan kategori ringan, sedang, dan berat. Kalau ringan itu, nah ini yang perlu kita sosialisasikan ya. Makanya saya keliling tuh sama teman-teman Satgas ke seluruh fakultas yang ada di UNJ juga, untuk memberitahu 21 macam bentuk kekerasan ini. Karena catcalling biasanya orang anggap remeh ya. Cuman bilang gini, "Hai Afifah, kamu hari ini cantik," gitu ya. Siu-siu, catcalling dianggap remeh kan. Tapi ternyata kelihatannya sepele ya, catcalling gitu. Tapi untuk beberapa orang bisa jadi itu membuat dia jadi nggak berani ke kampus, gitu loh. Dampak traumatisnya mungkin dia dulu pernah mengalami dampak trauma, kita nggak tahu ya. Itu menjadi trigger gitu, menjadi pemicu sehingga, aduh, aku nggak mau ke kampus lagi, ntar aku di street kayak itu. Itu dampaknya membuat dia nggak mau melanjutkan kuliah. Kan kelihatannya sepele gitu. Jadi ada 21 macam bentuk kekerasan di Permendikbud itu. Nah, itu yang harus diketahui. Untuk kasus-kasus yang masuk, kita ada kategori, sekarang kasus ada sekitar 30 lebih ya yang masuk ya, lumayan banyak. Karena tadi kan ada antara dosen dan mahasiswa, kebanyakan sih mahasiswa dengan mahasiswa gitu ya. Nah, tadi catcalling, jadi secara kekerasan yang masuk itu secara verbal dan ada juga secara fisik ya. Jadi kalau yang secara verbal itu bisa masuk kategori ringan. Tetapi kalau udah masuk sentuhan, udah ada sentuhan secara fisik, itu kita masukkan menurut Permendikbud 30 dan Pertor kita nomor 7 itu bisa masuk kategori berat. Gitu. Dan sanksinya juga ringan, sedang, dan berat gitu. Wah, berarti memang banyak sekali tindakan yang kita pikir itu hal yang sepele ya Bu, seperti catcalling tadi. Itu ternyata masih masuk ke dalam tindakan kekerasan seksual ya Bu, maksudnya. Dari yang 21 macam tadi ya Bu. Nah Bu, lalu bagaimana mungkin Bu cara membedakan kita dapat mengetahui perbedaannya antara tindakan asusila atau kekerasan seksual dan yang bukan non kekerasan seksual itu sendiri Bu? Jadi indikatornya itu adalah konsen, Mbak. Jadi dia setuju atau dia merasa nyaman atau enggak gitu. Misalnya tadi catcalling ya, bisa jadi untuk Mbak Afifah, misalnya Mas Ihsan bilang, "Hai Afifah, kamu hari ini cantik banget," gitu. Kalau Mbak Afifahnya nyaman-nyaman aja, nggak apa-apa. Jadi indikatornya adalah perasaan si korban, gitu ya. Ketika korban merasa tidak nyaman, dalam konteksnya kita bilangnya korban ya, atau orang ya yang merasa nggak nyaman itu, nah itu dikategorikan masuk ke kekerasan, gitu. Jadi indikatornya adalah ketika korban itu merasa nyaman atau tidak nyaman. Jadi mohon maaf, mungkin ini yang sering banyak diprotes juga gitu ya. Tapi nanti itu pasalnya beda, misalnya zina gitu ya, atau pacaran gitu ya. Kalau mau sama mau tidak masuk dalam konteks ini. Nanti dia masuknya ke konteks etik ya, ke pasal tentang etik. Tapi kalau pasal tentang kekerasan atau ini kan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, indikatornya ataupun tolak ukur bagaimana kita memasukkan dia tadi seperti pertanyaan Mbak Afifah, ini kekerasan seksual atau bukan. Jadi adalah si korbannya. Kita berperspektif korban. Jadi apa yang dirasakan korban ketika korban merasa kayak tadi, aduh, saya jadi nggak berani ke kampus. Ntar kalau saya lewat di jalan itu, nanti saya di sweet lagi. Saya nggak mau kuliah lagi di kampus itu gitu. Sedahsyat itu dampaknya. Menimbulkan traumatis. Iya, gitu. Jadi indikatornya itu Mbak, tergantung pada si korban, kenyamanan. Karena ada kekerasan atau tidak ada. Jadi menurut orang bukan kekerasan, bisa jadi menurut orang si korban ini itu udah kekerasan. Gitu kan. Orang latar belakangnya beda-beda. Betul sekali Bu. Jadi masing-masing pribadinya yang menentukan juga ya Bu, ya, ternyata. Dan kita dasarnya adalah
berperspektif korban. Kita harus Satgas PPKS UNJ harus berperspektif korban. Dan terus mendukung korban juga ya Bu? Iya dong, udah pasti. Nah ini Bu langsung aja nih Bu. Kan banyak banget Ibu tadi yang Ibu sebutkan korban yang memilih bungkam saat mengalami kekerasan seksual nih Bu. Ya. Karena mereka itu merasa kalau mereka lapor itu takut identitasnya terbongkar nih Bu. Gimana sih Bu Satgas PPKS ini untuk meyakinkan para korban untuk berani melapor nih Bu? Iya, jadi memang kita kan alur pelaporan itu kalau di Satgas PPKS UNJ itu ada 2 ya Mas. Kita bisa secara, kita punya hotline 24 jam. Hotline 24 jam itu dipegang oleh 2 orang mahasiswa. Satgas ini kan tadi, sorry lupa ya, kita tuh di Satgas PPKS UNJ itu menurut Permendikbud dan Pertor harus 2/3-nya mahasiswa. Jadi kita, tapi ketuanya harus dosen. Jadi kita 9 orang, terdiri dari dosen, saya ya sebagai ketua Satgas, kemudian 1 orang teknik sekretaris saya Ibu Reni dari Hutalak kita, kemudian ada 3 divisi penindakan, pendampingan dan perlindungan korban, itu ketuanya psikolog Bu Wita, kemudian divisi sosialisasi, edukasi dan regulasi itu dosen juga Ibu Nova dari PS, kemudian yang satu riset dokumentasi dan informasi dan dokumentasi itu Mas Haris. Jadi mahasiswanya itu pendampingnya gitu, ada 5 orang lagi gitu ya. Nah tadi gimana tuh pertanyaan? Gimana meyakinkan para korban itu berani melapor? Oke. Jadi tadi ada 2 kan, jadi bisa lewat jalur hotline, kemudian bisa jalur kita punya bilik aduan Mas di situ di lantai 6 gedung Salvi. Jadi kalau korban ini merasa kan kita udah sosialisasi tuh ada langkah-langkah kalau Mas masuk ke Mbak ya ke kampus-kampus ada standing banner, ada langkah-langkah gitu. Nah kalau dia merasa khawatir, takut gitu ya, nah itu dia bisa lewat hotline. Hotline kita ada nomornya. Nanti udah follow Instagram kita udah ya. Nah untuk para sobat UNJ juga jangan lupa untuk follow ya semua ya mahasiswa baru ya di media sosial Instagram ya Bu. Iya Instagram. Iya nanti saya kasih tahu nomornya. Nah itu jadi kalau dia merasa takut, khawatir boleh by WA itu hotline kita 24 jam. Kemudian kalau dia takut juga boleh kasih tahu temennya, didampingin oleh sahabatnya. Tapi alhamdulillah ya kita karena sosialisasi ke fakultas yang dihadiri oleh dosen, ketua ini masih ketua ya ormawa dan diakhiri dengan penandatangan fakta integritas, itu bahkan ada korprodinya yang mengantarkan ke Satgas dengan korban yang lumayan banyak gitu. Jadi alhamdulillah kalau memang dia takut, kita juga boleh bisa by WA mungkin kalau mau jemput bola gitu ya, nanti yang jelas kalau dia mau datang aja itu udah bagus banget ya. Dan kita juga cara menanganinya karena kan kita punya psikolog, jadi dia datang juga kita nggak langsung tanya-tanya kamu kenapa ada teknik-teknik kan. Jadi kalau dia mau nangis dulu, ada waktu itu kasus JPO ya jadi dia kosnya di Jalan Pemuda, dia mau nyebrang ke sini di jembatan penyeberangan orang tuh dia maaf ya mengalami ternyata itu dipegang payudaranya oleh ternyata tuh tukang ojek. Jadi itu tapi alhamdulillah waktu itu dia kalau orang yang mengalami itu ada namanya tonic immobility secara psikologis. Tonic immobility itu dia tiba-tiba kayak freeze gitu ya, tiba-tiba nggak bisa ngomong, nggak bisa berteriak, shock gitu. Kayak kan kadang-kadang kalau kita dengar orang yang diperkosa gitu ya, itu kan kamu menikmati ya, kan sering kalimat-kalimat yang memojokkan gitu ya. Itu bukan dia freeze, dia tiba-tiba tonic immobility, dia saking kagetnya, shocknya itu nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Ya, jadi hal-hal seperti itu tuh harus difahami gitu ya. Jadi alhamdulillah waktu itu setelah dia tonic immobility-nya
selesai beberapa menit kemudian, untung banyak anak-anak mahasiswa UNJ kan di situ, dia berteriak, langsung datang satpam, datang polisi, langsung dibawa ke Satgas. Jadi langsung kita selesaikan gitu. Jadi ya memang apa ya, memang ini perlu sinergi ya. Betul. Perlu sinergi. Jadi aduh, saya kadang-kadang speechless ya. Iya. Sangat banyaknya ini korban-korban yang datang ke ini ya, ke ruangan Satgas gitu. Jadi tadi kalau dia takut datang sendiri, saksi juga bisa, atau kalau baik korproditnya bisa anterin, atau lewat WA gitu. Ya. Kita akan support Mas, kita akan langsung melakukan pendampingan kayak yang anak waktu itu, kita langsung tapping, dia langsung saya peluk ya, kita biarkan dia nangis dulu. Kalau dia belum mau cerita, nanti bikin appointment lagi gitu ya. Berarti tindakannya dilakukan secara cepat ya Bu ya? Iya, cepat. Memang Saya harus pernah yang waktu kasus itu yang antara FIS sama teknik ya, tau ya, yang sampai dibotak itu, rame banget tuh BEM-nya kan. Itu saya dapat laporan jam malam juga ya, kan kejadian itu jam 5 malam, terus waduh saya sampai jam 3 pagi itu. Tapi untung waktu itu langsung PR3 kita langsung rapat tuh jam 9, karena kan udah heboh ya, antar fakultas kan, teknik sama sejarah waktu itu. Jadi buat Sobat UNJ jangan khawatir untuk melapor ke PPKS UNJ, karena anggota PPKS UNJ ini memang terdiri dari beberapa orang yang sangat profesional ya Bu. Terdiri dari psikologi, ada mahasiswa juga, dan juga memang mereka ini udah sering menangani kekerasan seksual. Dan kita di awal udah mendapatkan pelatihan ya. Pelatihan itu dari waktu itu Ketua Asosiasi Psikologi Forensik. Jadi kita bagaimana cara mewawancara, first aid, pertolongan pertama untuk menghadapi korban. Walaupun basicnya saya S1, S2, S3 ini sosiologi, tapi kita jadi kayak para psikolog gitu ya. Artinya bukan orang psikologi, tetapi sudah mempelajari hal-hal itu dengan mendatangkan ahlinya gitu. Jadi konselor ya Bu ya? Iya, bisa gitu. Aduh, ini saya nih kalau udah ngomongin ini nih. Miris ya Bu sebetulnya ya Bu dengan kasus-kasus yang sudah terjadi. Dan mungkin tadi sudah disebutkan juga bahwa Satgas PPKS terdapat mahasiswa juga di dalamnya ya Bu. Iya, 5 orang. Biasanya teman-teman usia mahasiswa atau masih dalam usia segmentasi remaja memang membutuhkan teman sebayanya juga ya Bu. Iya, peer groupnya luar biasa. Peer group itu secara sosiologis ya kan ada 4 hal ya yang paling berpengaruh itu. Kalau sosialisasi primer pertama itu kan keluarga, kemudian peer group itu teman sebaya, kemudian sekolah, baru sosial media. Jadi peer group itu emang dia akan lebih mudah bercerita gitu. Misalnya Mbak Afifah kalau mau cerita sama saya, aduh kayaknya kejauhan deh, itu udah tua gitu ya. Kurang relate mungkin biasanya. Ya, tapi kalau ngobrol dengan peer group ya, teman sebayanya kan bisa lebih terbuka ya, nggak takut-takut. Karena gitu. sama-sama merasakan mungkin ya Bu. Iya, oleh karena itu Mas Menteri juga udah memikirkan itu di Permendikbud itu 2/3 dari anggota Satgas itu harus mahasiswa dan 2/3-nya harus perempuan gitu. Jadi kita dosennya itu cuma 3, 1 tendik, 5 mahasiswa. Oke Bu, mungkin dari tadi kita sudah mendengar ya Bu bahwa kalau dari Satgas PPKS ini sering melakukan sosialisasi dan edukasi. Iya betul, edukasi di masing-masing fakultas ya Bu keliling. Nah, mungkin selain sosialisasi itu boleh diceritakan Bu bagaimana program dari Satgas PPKS ini untuk menyuarakan anti kekerasan seksual Bu di kampus. Oke, kita di awal udah membuat roadmap program kerja apa yang akan kita lakukan selama 2 tahun masa periode kepengurusan Satgas PPKS UNJ, yaitu dari tahun 2022 sampai 2024. Banyak ya, karena ini ada pencegahan dan ada penanganan. Untuk pencegahan itu banyak ya Mbak. Tadi selain sosialisasi dan edukasi ke seluruh fakultas-fakultas yang ada di UNJ, yang pertama kita ke
teknik waktu itu, karena waktu itu beberapa kasus ada di sana ya. Kemudian ke FIS ya waktu itu karena bentrokan tanda kutip ya antara teknik dan FIS kan. Kemudian ketiga psikologi, kemudian terus ya ke ekonomi, ke VIU ya semua. Nah itu, dan itu saya minta, jadi kenapa kita yang datang ke situ gitu, supaya lebih dekat gitu. Tapi alhamdulillah itu berbuah gitu ya. Jadi memang karena diakhiri dengan penandatanganan Fakta Integritas, Mbak. Jadi komitmen bersama. Dan waktu di awal ini Dies Natalis yang ke-59, waktu itu Pak Rektor juga luar biasa political will-nya. Jadi dihadiri oleh seluruh rektor, wakil rektor, seluruh dekan ya, menandatangani Fakta Integritas. Jadi kalau kita ke fakultas, seluruh korprodi, seluruh ketua BEM Ormawa ikut tanda tangan Fakta Integritas itu gitu. Jadi bergerak bersama, bersinergi, saya kok merinding ya, untuk melindungi ya, untuk melindungi anak-anak kita ya, agar terwujud kampus yang aman, nyaman dari dan bebas dari kekerasan seksual. Jadi tadi kalau pencegahannya sendiri di awal dari kementerian sendiri itu lewat WR1 itu ada mengeluarkan LMS ya untuk mahasiswa baru. Diminta untuk mengisi dulu ya. Iya. Nah itu kemudian kita juga kan rata-rata itu kejadian pada saat magang, bimbingan ya, kemudian magangnya kan kadang-kadang ada yang kasus tuh yang pelabuhan dan transportasi kayak gitu. Jadi kita waktu itu mengusulkan adanya dibuat form ya, form bahwa nggak boleh melakukan bimbingan di luar kampus. Gitu kan kadang-kadang ada suruh datang ke rumah dosen, ketemu di hotel, ketemu di mall. Nah untuk upaya pencegahan itu kita membuat itu. Kemudian juga memberikan waktu itu ngasih masukan ya ke Pak WR2 juga yang beliau udah almarhum ya waktu itu. Kita kan udah banyak kasus nih masuk, udah tahu tempat-tempat rawan di UNJ ini ya, antara lain di spiral parkir. Kemudian kalau di gedung itu yang 10 tingkat Kartini, GDS ya itu tempat-tempat rawan tuh di tangga darurat kayak gitu. Nah itu saya minta ada CCTV juga. Ini alhamdulillah kita lagi pembangunan ya, mudah-mudahan nanti penerangan karena kadang-kadang saya juga suka lihat mahasiswa kan kalau di FIS kan ada arena prestasi itu yang suka gelap gitu kan ya. Jadi penerangan itu juga penting ya sebagai upaya pencegahan gitu. Selain tadi sosialisasi ini paling penting. Kita lewat Satgas ini punya Instagram tadi kan untuk memberitahu apa sih kekerasan seksual, 21 macam bentuk itu apa aja gitu. Jadi terus lewat sosial media, kebetulan ketua sosial riset informasi dan komunikasinya itu Mas Haris, dia itu mahasiswa ekonomi digital ya, digital. Jadi memang ahli gitu ya dia. Juga kita bikin majalah ya, majalah Satgas PPKS. Alhamdulillah ya kita itu Mas dan Mbak dengan karena bekerja dengan hati dan memang terus melakukan gitu, kita nih secara nasional astagfirullahaladzim bukannya sombong gitu ya, kita menjadi contoh gitu. Banyak sekali yang sudah lebih dari 20 universitas sudah datang ke UNJ untuk bercermin. Kemudian saya juga dipanggil kemana gitu. Iya, narasumber di universitas terutama yang swasta ya, karena memang pedoman kita ini keluarnya sama. Jadi kemudian tapi sekali lagi itu sangat tergantung dari political will rektornya. Jadi Pak Rektor itu kita difasilitasi 3 hari ya, nginep di hotel, membuat buku pedoman. Kemudian saya dan tim ya mengcombine Persesjen 17 yang keluar lagi aturan. Buku ini adalah yang kedua udah revisi, jadi gabungan buku pedoman, buku panduan, Persesjen. Jadi makanya banyak yang
mencontoh gitu ya, datang gitu. Kalau Mbak ke ruangan saya tuh banyak banget plakatnya dari berbagai universitas, mulai dari Manado, dari Ternate, dari jauh ya, dari Padang, di luar Pulau Jawa, dari Padang. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah bagus sekali bisa menjadi contoh yang baik. Dia misalnya bikin acara di Galeri Nasional secara nasional gitu ya. Nah, saya dipanggil, alhamdulillah mendapat kepercayaan gitu. Akhirnya makanya universitas lain jadi tahu gitu. Dan jadi mereka istilah praktek baik. Praktek baik itu apa yang sudah kita lakukan gitu. Nah, karena ini masih baru kan, relatif baru 2 tahun, jadi yang baru-baru itu ya mereka butuh untuk mencari model gitu, mencari contoh gitu. Yang alhamdulillah kita dipercaya gitu. Tadi karena Pak Rektor benar-benar mendukung kita. Jadi banyak loh Mas, Mbak yang satgasnya itu, maaf ya saya nggak sebut salah satu yang sangat terkenal seluruh Indonesia, nomor 1 ya. Itu bahkan udah rahasia umum sih ya, udah masuk sosial media ya. UI kan contohnya kan, itu sampai satgasnya mengundurkan diri karena kan nggak difasilitasi oleh pimpinan gitu. Berarti bersyukur karena di Universitas Negeri Jakarta ini memang pimpinannya sangat mendukung. Iya, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Sorry ya, dari tadi saya pegang ini. Memang luar biasa banget, alhamdulillah pimpinan kita mendukung banget PPKS UNJ. Bahkan saya berterima kasih sekali dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Rektor Prof. Komarudin dan karena kan kita di bawah beliau ya. Kemudian kalau untuk kasus yang terkait dengan tendik dan dosen itu di bawah WR2. Kalau terkait dengan mahasiswa itu di bawah WR3. Jadi political will dari pimpinan mensupport Satgas ini luar biasa. Saya terharu ya waktu dia list ke-59 itu ternyata Pak Rektor udah menyuruh mempersiapkan penandatangan fakta integritas. Saya berterima kasih sekali Pak Rektor ya, karena kalau nggak ada political will dari para pimpinan, banyak sekali satgas perguruan tinggi negeri yang lain yang merasa belum terfasilitasi gitu. Jadi alhamdulillah Pak Rektor apapun yang memang kita nggak ada POK-nya, tapi apapun yang kami perlukan, misalnya bikin buku pedoman, terus bikin pelatihan, itu selalu disupport oleh Pak Rektor, Pak WR2. Dan kalau memanggil pelaku, itu nggak ada pelaku yang nggak datang. Karena yang tanda tangan, kalau pelakunya itu dosen, yang tanda tangan itu WR2 dan saya. Jadi mereka nggak berani nggak datang. Kalau tendik dan dosen, kalau pelakunya mahasiswa yang panggil langsung WR3 dan saya. Jadi alhamdulillah pelaku-pelaku yang kita panggil itu semuanya datang gitu. Maaf ya, jadi cucuran air mata karena saya terharu ya. Agak sensitif juga ya, bukan banyak sekali kasus-kasus yang memang sudah terjadi, bahkan di sekitar kita pun juga masih banyak yang terjadi ya Bu. Ini artinya sudah menjadi tanggung jawab kita bersama ya Bu. Sama-sama kita harus bergerak bersama untuk menyelamatkan. Saya kalau ngebayangin kemarin ya kasus PPDS itu yang pada bunuh diri gitu ya Allah. Orang tuanya mau sekolah kan sampai kuliah gitu ya. Tentu mereka mengakhiri hidupnya karena mengalami tindak kekerasan, bullying, kekerasan seksual kayak gitu ya. Betapa hancurnya hati orang tuanya. Saya sebagai orang tua yang, tapi anak saya dua-dua laki-laki sih, alhamdulillah udah. Jadi gimana ngebayangin anak-anak itu pada bunuh diri. Sangat disayangkan banget Bu. Iya, tentunya ini juga harus lebih ditingkatkan lagi kesadarannya Bu, baik dari diri kita sendiri. Dimulai dari kita sendiri, keluarga, teman-teman. Betul sekali. Jadi kita harus sama-sama menjaga. Terus menjaga.
Iya nih. Aduh maaf ya, jadi ini nih kalau udah terbawa ini. Jujur aku juga speechless sih dari dengar banyak banget yang bunuh diri, bener-bener kayak iya, kayak sangat disayangkan. Iya. Makanya Mas Menteri itu waktu kita ada pertemuan kan seluruh ketua-ketua Satgas, ini udah ada nggak psikolognya untuk para Satgas ini? Karena kita kalau udah sering ngadapin kasus-kasus gitu kan terbawa ya. Saya kadang-kadang kalau habis ngobrol dengan korban gitu sampai rumah itu kepikiran loh gitu ya, maksudnya aduh. Ke transfer energinya ya Bu. Iya, benar gitu. Banyak banget. Mungkin memang apalagi banyak banget korban yang mengalami kekerasan seksual secara fisik maupun secara mental tuh. Gimana sih Bu cara PPKS UNJ ini untuk memulihkan para korban ini secara mental maupun fisik, Bu? Ya, tadi kan kita punya psikolog ya, jadi kepala divisi apa namanya, penindakan, pendampingan dan perlindungan korban ya, itu Ibu Juwita ya. Kemudian beliau dulu pernah dipulih juga Yayasan Pulih. Jadi ketika korban datang itu kan dilakukan asesmen ya secara psikologis, diajak ngobrol gitu. Nah tentu saja kita akan melakukan pendampingan ya, nanti akan dilihat ada, kalau di buku ini ada alurnya Mas. Jadi pendampingan, apakah dia perlu pendampingan secara medis atau secara hukum. Jadi kita tadi berperspektif korban ya. Apa sih yang menjadi kebutuhan dari korban? Korban tuh kepinginnya apa gitu. Itu dulu yang kita fasilitasi. Dan tentu saja pendampingan itu kita juga secara psikologis punya alat-alat tes ya. Selain tes kebohongan, juga secara IQ, apakah dia, ternyata kan ada beberapa pelaku juga yang memang dia punya penyakit. Ternyata setelah diperiksa secara psikologis dia harus di-reverse ke psikiater. Nah, seperti kasus yang salah satu waktu itu, ternyata dia memang punya gangguan jiwa, gitu. Jadi tentu saja perlu didampingi secara, alhamdulillah waktu itu, tapi dia tetap diberikan sanksi karena korbannya banyak. Dia harus cuti dulu 1 tahun ya. Kemudian setelah itu sambil dilakukan pendampingan, korprodinya juga alhamdulillah baik banget. Bahkan dia seminggu 2 kali itu setor Quran sekarang. Anak itu ya mudah-mudahan nanti bisa kembali beraktivitas menjadi mahasiswa lagi gitu. Jadi yang kita lakukan adalah tadi ya, ada prosesnya itu alurnya tadi, alur pengaduan, kemudian kita lakukan verifikasi dari data yang masuk, karena kita nggak mau hoax juga kan. Jadi kemudian lakukan investigasinya itu kita memanggil berdasarkan laporan dari korban. Tentu saja kita memanggil pelaku. Selain pelaku ada saksi-saksi juga seperti keluarganya atau temannya gitu. Selesai proses investigasi, kita memberikan rekomendasi kepada Pak Rektor. Ya, jadi tugas Satgas itu hanya sampai kepada memberi rekomendasi kepada Pak Rektor dengan kategori tadi sanksinya berdasarkan 21 bentuk kekerasan itu ringan, sedang dan berat. Kita juga kasih sanksi ringan, sedang dan berat. Nanti Pak Rektor akan mempunyai tim sendiri, biasanya Rapimtas, rapat pimpinan terbatas ya, R1, 2, 3, 4 dan kepala-kepala lembaga gitu ya. Kadang-kadang mungkin seluruh dekan gitu. Tapi kadang-kadang Satgas juga ikut dipanggil untuk mempresentasikan kasusnya gitu. Jadi pendampingannya seperti itu, Mas. Kalau dia perlu secara hukum, karena kita nggak punya hukum ya di sini, lembaga hukum, jadi kita dari awal tuh memang secara MOU belum, tetapi kita sudah memanggil misalnya waktu membuat buku pedoman ini dengan LBH Apik, dengan Kemenkumham gitu ya. Jadi lembaga-lembaga terkait yang memang kompeten untuk menyelesaikan masalah ini, itu Mas.
Baik Bu, berarti memang sanksi yang diberikan juga kita mengikuti dengan tindakannya ya Bu ya? Iya, itu dari tuntutan dari korban. Oh begitu, ya, tuntutan dari korban. Korban dia kepengennya seperti apa gitu, nah kita dengarkan dulu. Kalau memang kita nggak bisa memfasilitasi karena kita nggak punya lembaganya, mungkin dia kepengen secara hukum, kita bisa mendampingi kalau dia mau jalur pidana misalnya, ya kan kita nggak punya tuh. Jadi LBH Apik itu kan sebuah lembaga yang kompeten ya, yang sudah banyak menangani kasus-kasus kekerasan seksual dan sukses gitu. Iya betul. Jadi mungkin kalau di Universitas Negeri Jakarta ini Bu, apakah misal Bu ya, banyak sekali kasus-kasus antara dosen dan mahasiswa. Nah, yang biasanya mahasiswa itu takut ya Bu terhadap dosennya dan menceritakan ini ke Satgas PPKS. Apakah dari Satgas PPKS ini memberikan sanksi yang tegas juga Bu kepada dosennya tanpa membedakan status antara mahasiswa dan juga dosennya? Iya, tegas banget Mbak. Jadi alhamdulillah kita suatu proses, ada yang mau dipecat nih dari jangan kaget ya maksudnya ya karena itu. Jadi sebenarnya Mas Menteri itu ya pernah Bu Irjennya juga kan bagus banget Bu Katarina Girsang itu ya. Jadi ya ada hal-hal yang memberatkan. Misalnya dia dosen tadi ya, berapa kali tingkat keberulangannya, berapa banyak korbannya, bagaimana itu menurut Persesjen 17 ya, misalnya korbannya banyak nih, ada yang kita sekarang nih lagi ya kasus ini itu korbannya banyak, alhamdulillah Bu Porprodinya Masya Allah, tabarakallah langsung antar ke Satgas itu berapa belas orang kan, jadi alhamdulillah kita langsung proses cepat. Pak Rektor juga welcome banget gitu ya, sekarang udah ke menteri ya, mudah-mudahan ini menjadi efek jerah. Dan saya tegas gitu, saya ya alhamdulillah Mas Menteri juga langsung menandatangani membentuk tim baru lagi untuk karena ini terkait dengan pegawai negeri dan dia dikenakan pasal tentang disiplin PP 94. Jadi karena akan dipecat, jadi prosesnya harus langsung dari kementerian gitu. Jadi ini efek jerah untuk para dosen, para para petinggi di universitas. Jangan menganggap remeh kepada mahasiswa. Ini saya memberikan efek jerah supaya tidak terjadi lagi korban-korban jatuh kepada para mahasiswa kita. Memang harus diberikan hukuman yang tegas, gitu. Langsung buat apa lagi dia ngajar? Biar tega banget gitu loh memperlakukan mahasiswanya. Seperti itu ya, seperti itu. Buat apa jadi pendidik gitu ya? Menghancurkan masa depan anak-anak kita gitu ya. Dia udah gak pantas untuk menjadi seorang dosen. Gak ada tempat untuk melakukan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Dia memang seharusnya berhentikan. Gak ada gunanya jadi dosen. Berapa banyak lagi korban yang akan jatuh ya. Memang dari Satgas PPKS ini sudah memberikan tindakan yang setimpal dengan perbuatannya dan tidak ada pembeda juga ya Bu, baik itu pimpinan dengan mahasiswa, karena memang kita harus sama-sama menyuarakan untuk stop kekerasan. Iya, jadi nggak usah takut ya anak-anakku sayang ya, anak-anak baru, siapapun dosennya kamu nggak usah takut kalau dia memang bersalah, jangan biarkan jatuh lagi korban-korban yang baru. Karena secara psikologis orang yang menjadi korban akan cenderung menjadi pelaku. Jadi kita nggak bisa biarkan itu, walaupun setinggi apa jabatannya. Banyak ya kasus di Unri Pancasila kemarin, mohon maaf rektornya gitu ya. Jadi ini harus ada tindakan yang tegas. Makanya Mas Menteri mengeluarkan peraturan ini itu memang untuk melindungi anak-anak kita gitu, mahasiswa sebagai generasi yang akan menjadi para pemimpin bangsa gitu ya. Di tangan kalian kan nanti negara ini gitu loh, dihancurkan masa depannya oleh dosennya sendiri gitu ya. Buat apa lagi jadi dosen kalau perilakunya seperti itu? Menimbulkan trauma bagi mahasiswa.
tidak mencerminkan sebagaimana dosennya. Iya, apalagi kalau kita kan perguruan tinggi memang dulu kan IKIP ya, identik dengan pendidikan gitu, dengan etika, dengan attitude gitu ya. Ya, karena itu sangat lekat sekali dengan Universitas Negeri Jakarta. Iya. Makanya kita harus pandangan orang lain ke kita ya, Bu. Jadi kita harus memberikan efek jera kepada para pelaku. Kalau tidak diberikan sanksi yang tegas, akan banyak lagi jatuh korban. Gitu ya. Kita harus memutus rantainya juga. Iya, dengan mudah-mudahan dengan ada contoh seperti ini membuat orang berpikir beribu kali untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji terhadap para mahasiswa. Betul. Nah, mungkin selanjutnya nih Bu, PPKS UNJ ini ada nggak sih Bu upaya kolaboratif antara UNJ atau dengan organisasi komunitas untuk mendukung dan memerangi kekerasan seksual di kampus? Ada nggak Bu kerjasama yang melibatkan organisasi eksternal dalam memerangi kekerasan seksual di lingkungan? Iya, jadi seperti yang saya bilang tadi, ketika membuat buku pedoman ini kita bekerja sama memanggil juga dari LBH APIK. Memang secara MOU lagi proses ya untuk penandatanganannya. Seperti dengan rencana yayasan pulih gitu, tapi karena kita juga udah punya para psikolog ya, kita punya fakultas psikologi gitu, jadi bekerja samanya belum dalam bentuk perjanjian kerjasama gitu, lagi on proses ya. Kemarin sudah bersurat sih kepada LBH API, kepada yayasan pulih, tetapi secara informal itu sudah kita lakukan gitu ketika membantu membuat buku pedoman dengan Kemenkumham gitu. Berarti memang banyak sekali partisipasi dari luar juga ya Bu yang mensupport kegiatan dari Satgas PPKS. Luar biasa banget. Bahkan ini belum MOU tetapi pimpinan UNJ dan PPKS ini benar-benar sudah mensupport banget ya Bu untuk bekerja sama dan berkolaboratif antara organisasi eksternal juga ya Bu, banyak banget memang sudah kerjasama untuk terus memerangi kolaborasi untuk menyuarakan anti kekerasan seksual khususnya di lingkungan kampus ya Bu ya. Iya, sinergi dan kolaborasi. Kita juga ada melakukan penelitian ya, penelitian kolaborasi juga dengan saya kebetulan ikut di Asosiasi Wanita dan Gender Indonesia. Itu ada penelitian penugasan dari kementerian khusus tentang kekerasan seksual. Wah, memang luar biasa sekali. Jadi sosialisasinya terus ditingkatkan ya Bu ya, supaya kita dari tim Satgas PPKS juga tepat penanganannya ya Bu ya. Bu, mungkin lalu bisa diceritakan Bu alur pelaporan ketika korban ingin melapor kekerasan seksual yang muncul di kampus, yang tadi mungkin Ibu sampaikan ada hotline-nya ya Bu ya. Iya. Boleh mungkin disampaikan. Jadi tadi ya seperti saya bilang alur pengaduannya itu ada dua kan. Tadi lewat hotline 24 jam itu dipegang. Nah seperti itu, alhamdulillah Pak Rektor waktu itu memfasilitasi, kita minta 2 handphone dengan nomor, kemudian ruangan gitu ya, langsung diberikan supaya bisa bekerja gitu. Handphonenya dipegang oleh Rere dan ada 2 orang mahasiswa gitu yang 24 jam gitu. Bisa ke hotline-nya, nomornya ya 08, adik-adik catat ya sayang ya. Kamu catat ya. Diperhatikan ya untuk alur pelaporan ke Satgas PPKS. Kalau dalam masa PKKMB ada juga yang mengalami, jangan takut ya sayang ya, lapor ya ke tempat ibu ya, nanti di Satgas juga ada tipe kan, kemarin tipe datang ke kantor Satgas juga, kepala tipe juga kemarin dari BEM ya, ada Mas Lingga dan teman-teman BEM. Hotline-nya ya 0813 ya. Ini sengaja nomornya dipilih nomor yang bagus, 28 29. Mudah kan ingatnya, 0813 28 29 3025. Oke. Ada 2 kan? Ada 2 HP ya Bu. 2 HP. Yang satu lagi 0821. Nah, ini gampang lagi angkanya 10. Jadi 10 jadi 10 100 10 100 675
Saya ulang ya, 0821 10 100 675 0821 10 100 675. Nah, mungkin nanti juga bisa ditaruh di deskripsi di link di bawahnya ya Bu. Iya. Di link video podcast ini nanti dimasukin di caption ya. Dan informasi-informasi mengenai PPKS UNJ. Iya. Jangan lupa follow di Instagram semua, mulai dari buku pedoman, semuanya ada di situ, kegiatan kita apa aja ada di Instagram. Juga kalau misalnya emergency, datang langsung ke bilik aduan. Bilik aduan tuh kamu nggak usah khawatir, nggak akan ada yang tahu karena dia di lantai 6 itu gedung BNI Mandiri yang depan, Syafi'i. Itu naik lift ke lantai 6, terus keluar lift ke kanan. Nah itu bersebelahan dengan perencanaan, keuangan. Jadi nggak akan ada teman-teman mahasiswa yang lihat. Nggak perlu khawatir identitas terbongkar. Jadi di dalam ada kayak ruang tamu, terus ada bilik aduan tuh satu bilik yang kamu boleh mau curhat, mau teriak, mau nangis, mau ngapain di situ. Nanti ada psikolog yang nemenin, juga ada teman mahasiswa, jadi nggak usah takut ya. Tadi jangan lupa ya teman-teman, kantornya ada di Gedung Syafi'i lantai 6. Buat yang nggak tahu itu Gedung Syafi'i itu ada di depan, dekat parkiran Spiral ya teman-teman. Dekat parkiran Spiral ini bisa gampang tuh lihat BNI dari Mandiri, dari bank di depan bisa masuk melalui jalan raya gitu ya. Betul ya, dari depan yang ada tulisan BNI ya biasanya kita lihatnya ya. Kalau Syafi'i suka pada nggak tahu mana ya Gedung Syafi'i. Orang gampang itu BNI di depan Mandiri gitu, tinggal masuk aja. Ada lift di tengah, pencet lantai 6, keluar lift langsung ke kanan. Ke kanan lagi ada tulisan Sekretariat Satgas PPKS. Oke, nah jangan lupa ya teman-teman untuk follow juga di media sosialnya di Instagram Satgas PPKS UNJ. Di sana banyak sekali informasi terkait dari program-program ya Bu. Kita beberapa lomba, kita bikin lomba book chapter untuk para dosen ya tentang PPKS, kemudian lomba reels video, ternyata banyak kita memberikan hadiah-hadiah juga ya untuk para pemenangnya, reels video, puisi ya, pokoknya berkaitan juga mensosialisasikan inilah supaya semakin banyak yang tahu gitu. Dan satu prinsip kita, nanti deh terakhir ya, kita punya prinsip itu ini, serukan kebenaran, suarakan keadilan. Suarakan kebenaran, suarakan keadilan. Mungkin yang terakhir Bu, pertanyaan terakhir tapi nggak kalah pentingnya nih buat Sobat UNJ. Apa aja sih Bu saran yang bisa Ibu berikan kepada sobat-sobat UNJ yang menonton video ini untuk mencegah kekerasan seksual di lingkungan kampus, Ibu? Oke, ya baik. Upaya pencegahan ya, memang tadi ya dari diri sendiri dulu gitu ya. Memang tapi kadang-kadang suka ada gini ya, kalau ada film-film dari Puspeka itu yang menuduh gitu ya, ini kalau udah terjadi gitu, korban kamu berpakaian seksi ya, kamu ini ya, padahal enggak, saya ini padahal pakai jilbab. Itu sih memang tergantung dari maaf ya, otaknya yang udah ini mungkin kena virus pornografi kayak gitu ya. Tapi begitupun kepada ananda mahasiswa baru yang baru masuk ya, tetap menjaga ya. Memang kadang-kadang ada trigger juga, mungkin berpakaian sopan penting juga gitu ya. Selalulah jangan pergi sendiri-sendiri, ada temennya gitu ya. Kemudian ya kalau memang bisa dihindari, pulang malam itu jangan sendiri gitu ya. Kalau ada apa-apa ya harus mengabari ya Bu, mengabari keluarga dan teman-teman teman-teman juga kan, teman-teman BEM ya, Ormawa. Baik Ibu, mungkin langsung ke pertanyaan terakhir Ibu yang gak kalah pentingnya Ibu. Apa aja Ibu saran yang dapat Ibu berikan kepada Sobat UNJ ini agar terus menyuarakan anti kekerasan seksual di lingkungan kampus Ibu? Ya, kepada teman-teman mahasiswa baru khususnya ya, kalian
tidak sendiri kalau mengalami hal seperti itu. Ada kami, ada teman-teman BEM, teman-teman semua di sini cutting ya, kakak-kakak tingkat. Jangan khawatir untuk melaporkan hal tersebut gitu ya. Sudah ada payung hukumnya, siapapun pelakunya, apakah senior kepada junior, kakak tingkat pada masa PKKMB seperti ini. Tapi udah banyak tipe ya, tipe tim pengaduan ya. Apa sih singkatannya, evaluasi ya, tim pengawas dan evaluasi. Terus kalaupun ada dosen juga jangan, atau tendik ya, jangan ragu-ragu. Kalian bisa datang ke Satgas PPKS UNJ ya. Saran saya, mari kita bergerak bersama untuk mewujudkan kampus yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan seksual. Serukan kebenaran, suarakan keadilan. Ya, mudah-mudahan kalian semua dalam lindungan Allah dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kampus kita tercinta ini. Karena kami tidak segan-segan untuk melaporkan sampai kepada kementerian untuk memberikan sanksi yang setimpal dengan perbuatan pelaku. Itu saja. Terima kasih. Dan juga pendampingan kepada korban ya Bu. Pendampingan kepada korban secara psikologis maupun kalau mau secara hukum, nanti kita bisa bersinergi dengan lembaga bantuan hukum yang ada. Juga kalau mau ke kepolisian misalnya. Luar biasa. Luar biasa. Iya, kita tadi sudah membahas banyak sekali ya Isan ya terkait tindak kekerasan seksual yang masih marak sekali Bu terjadi khususnya di lingkungan kita ya Bu, di lingkungan kampus, baik itu dari dosen maupun dari mahasiswa ataupun dari tendik juga itu masih memang harus kita perhatikan untuk kedepannya ya Bu. Jadi adanya tim Satgas PPKS ini memang sangat amat dibutuhkan dan fokusnya memang menghindari terjadinya dan juga menangani dari tindakan kekerasan seksual yang ada ya. Iya Mbak. Saya berterima kasih sekali untuk podcast hari ini Mas Ihsan, Mbak Afifah. Ini sebagai salah satu proses untuk mensosialisasikan dan mengedukasi kepada mahasiswa baru dan kepada semua yang mendengar. Mudah-mudahan Satgas PPKS UNJ semakin diketahui oleh banyak orang, dan ini membuat tadi ya angka 63% yang tidak berani speak up itu menjadi mudah-mudahan 20% ataupun 0% ya. Ya, memang konsekuensinya saya merasakan sendiri ketika kita sudah sosialisasi ke seluruh fakultas itu pengaduan jadi banyak. Tapi nggak apa-apa, artinya berhasil gitu ya. Mereka jadi berani speak up, jadi berani datang ke Satgas untuk melaporkan gitu. Jadi mari kita sekali lagi bergerak bersama, bersinergi, berkolaborasi untuk mewujudkan kampus UNJ tercinta kita, yang kampus menjadi kampus yang aman, yang nyaman, yang bebas dari kekerasan seksual. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Ibu, kami berterima kasih sekali ya Bu Sama-sama. atas kehadirannya, bersedia untuk menyampaikan tema kita hari ini terkait penanganan kekerasan seksual, mungkin pencegahannya khususnya untuk mahasiswa baru di Universitas Negeri Jakarta Bu. Tentu banyak sekali mungkin mahasiswa baru yang belum tahu nih Bu, apa itu Satgas yang lama PPKS. aja banyak yang belum tahu. Betul sekali. Apalagi yang baru ya. Dan hari ini sudah disosialisasikan kembali oleh Bu Ika. Makasih. Terima kasih banyak Ibu atas ketersediaan waktunya Bu untuk membagikan cerita juga tadi yang mungkin banyak sekali belum kita sadari ya Bu, bahwa di sekitar kita masih banyak sekali tindakan-tindakan yang kurang berkenan ya Bu ya, yang bahkan bisa menimbulkan traumatis bagi diri para korbannya. Saya mohon maaf ya kalau dari terbawa emosi sebagai seorang ibu ya, mungkin bayangkan, aduh, mudah-mudahan tidak ada yang terjadi sampai bunuh diri ya di kampus kita. Dan diharapkan juga dengan rilisnya video ini, dengan sosialisasi ini, para korban untuk berani melapor ya Bu. Dan silahkan datang. Dan kita juga bisa berharap juga bahwa angka 77% tadi itu bisa menurun terus ya Bu. Mudah-mudahan ada survei lagi nanti semuanya udah berani speak up ya. Mudah-mudahan amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Makasih loh Mbak Afifah, Mas Ihsan ya. Barakallah. Semoga sehat selalu ya Bu ya, untuk bisa menyuarakan Ibu ya, untuk bisa menjadi pendamping kita semua dalam melawan dari kekerasan seksual yang masih terjadi di kampus. Amin. Sekali lagi serukan kebenaran, suarakan keadilan. Nah,
luar biasa. Jangan lupa ya untuk mahasiswa baru Universitas Negeri Jakarta untuk dapat memfollow juga di akun media sosialnya, khususnya di Instagram dari Satgas PPKS UNJ, dan akan mendapatkan informasi-informasi terkait, iya betul, terkait dari hotline Satgas PPKS UNJ. Dan boleh juga mungkin dicatat sekali lagi nomor dari pengaduan hotline Satgas PPKS UNJ yang pertama di 0813 2829 3025, dan yang satu lagi teman-teman boleh dicatat juga 0821 10 100 675. Jadi untuk teman-teman tidak perlu khawatir lagi karena semua identitas apabila teman-teman merasakan menjadi korban, dan boleh sekali untuk melaporkan ke tim Satgas PPKS UNJ. Kalau boleh langsung berkunjung juga ya Bu ke bilik aduan. Dan rahasianya akan dijamin. Rahasianya dijamin terjaga. Ada di mana Ihsan tadi? Ada di Gedung Syafi'i di lantai 6. Betul sekali. Langsung jangan saja. lupa. Bisa melalui di belakang juga ya Bu, lewat BNI juga bisa. Intinya lewat parkiran gedung parkir ada pintu. Iya, jadi kami mengajak untuk seluruh mahasiswa Universitas Negeri Jakarta untuk terus menyuarakan stop kekerasan, baik itu dari dosen maupun mahasiswa ataupun dari tenaga pendidik yang lainnya juga. Mungkin Afifah, sebelum kita tutup, kita harus menyuarakan tagline PPKS UNJ dunia Afifah. Tadi Bu boleh bareng-bareng ya Bu ya. Mungkin Ibu boleh pimpin Ibu tadi. Oke. Ya, tadi apa Bu tagline-nya Bu? Serukan kebenaran, suarakan keadilan. Ya, jadi mari kita serukan kebenaran ya, bahwa nggak boleh ada kekerasan seksual dimanapun ya, dan suarakan keadilan untuk seluruh mahasiswa ya, karena mungkin banyak yang mahasiswa merasa kok nggak adil gitu, kok relasi kuasa, aduh saya jadi nggak tamat kuliah, saya jadi nggak bisa kerjain skripsi gitu ya. Mari kita suarakan keadilan dan kita suarakan kebenaran. Iya. Jadi boleh diulang sekali lagi Bu? Mungkin Ibu pimpin. Iya. Serukan kebenaran, suarakan keadilan. 1, 2, 3. Serukan kebenaran, suarakan keadilan. Nah, luar biasa. Seru banget hari ini bisa berkesempatan ngobrol langsung sama Bu Ika. Karena biasanya betul sekali. Biasa kami menonton hanya lewat video ya dari tayangan-tayangan Ibu. Iya, makasih. Karena luar biasa narasumber kita hari ini super keren banget, sudah menjadi narasumber di kampus-kampus luar dan Universitas Negeri Jakarta. Bersyukur punya Bu Ika di sini. Makasih. Semuanya saya kembalikan kepada Allah. Makasih. Semoga Satgas PPKS terus berjaya ya Bu untuk amin ya Allah. Mohon supportnya ya dari semua, mohon supportnya dari semua aktivitas akademika, terus sama Pak Rektor, Pak Wakil-Wakil Rektor, Dekanat, semua alhamdulillah selama ini sih sudah mensupport dengan baik ya. Mudah-mudahan support terus berlanjut. Dan dari tentunya seluruh teman-teman mahasiswa yang paling penting ya kan, karena kalian adalah pemilik masa depan ya. Jadi jangan biarkan hancur karena perbuatan segelintir orang gitu. Kalian harus berani speak up, harus berani bersuara. Ya. Di tangan kalian lah negara ini nanti kalian menjadi generasi emas ya, yang akan menjadi para pemimpin bangsa. Gitu aja. Iya, untuk itu terima kasih banyak untuk para penonton setia di podcast Universitas Negeri Jakarta. Episode kali ini yang membahas tema terkait pencegahan kekerasan seksual khususnya untuk mahasiswa baru di lingkungan Universitas Negeri Jakarta. Boleh ditutup nih Ihsan. Oke, mungkin tutup aja. Terima kasih untuk Sobat UNJ yang telah menonton tayangan ini sampai habis. Kami berharap untuk terus menyuarakan anti kekerasan seksual di kampus. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.